Streaming short series RCTI Plus gratis. Lokasi, titik fashion, titik temu fashion, semua orang pasti pergi ke Plaza Indonesia. Jadi terima kasih Plaza Indonesia yang sudah memberi. Oke, thank you. Kita hitung sama-sama ya. Oke. Terima kasih. Ya, jadi hari ini memang adalah momen yang saya tunggu sebenarnya. Jadi sebenarnya store ini sudah ada di Plaza Indonesia dari awal Juni, tapi karena saya kemarin ada pergi haji, jadi saya baru pulang, jadi akhirnya openingnya baru tanggal 18 hari ini gitu. Jadi alhamdulillah rame, customer datang, sahabat, keluarga semuanya datang support. Ya seru sih hari ini, saya baru ngerasain opening store karena dari dulu nggak pernah punya store yang proper sendiri. Kalau store baju muslim, alhamdulillah udah ada 20 store di seluruh Indonesia, tapi buat brand sendiri ini baru saat ini gitu. Jadi vibe-nya tuh beda, deg-degannya beda, senengnya beda, rasanya beda gitu. Ini persiapan store-nya tuh 4 bulan. Jadi store-nya siapin 4 bulan karena ini kan ready to wear ya. Jadi satu baju itu aku siapinnya mungkin ada 2-3 piece gitu. Jadi persiapannya lebih lama dibandingkan dengan saya bikin fashion show biasa gitu. Jadi memang lebih takes time. Dan kalau baju ready to wear ini beda sama seperti kita bikin baju pesanan orang, karena ini ukurannya harus sesuai dengan standar toko. Pundaknya harus berapa, lebarnya harus berapa, panjang bajunya harus berapa, sehingga kalau orang beli itu udah nggak kebanyakan permak gitu. Karena kalau udah kebanyakan permak itu kayak seperti ada pelanggaran lah buat kita di butik gitu. Jadi usahain orang beli langsung kecuali motong gitu. Ini benar-benar mimpi jadi nyata ya Kak? Iya, jadi ini benar-benar mimpi menjadi nyata. Jadi aku sih mungkin semakin banyak teman-teman desainer yang baru bermunculan, jangan pernah takut untuk bermimpi gitu kan, karena buat aku memiliki store seperti ini, memiliki brand yang bisa yang insya Allah nantinya tuh bisa diteruskan ke generasi selanjutnya, karena banyak banget desainer namanya mungkin besar, tapi kalau dia meninggal besok karyanya tuh nggak ada lagi. Jadi saya nggak mau seperti itu. Jadi saya mau nama saya itu bisa dilestarikan, bisa lestari dan bisa turun ke generasi selanjutnya gitu. Saya nggak mau seperti generasi-generasi yang sudah, walaupun namanya begitu famous, tapi giliran dia nggak ada, namanya hilang gitu. Jadi makanya saya buat sebuah brand, ada timnya di situ. Jadi baju itu bukan hanya saya aja yang bisa desain, tapi ada tim yang bisa mengolahnya. Tapi DNA-nya itu dengan DNA-nya saya. Gitu. Ingin meninggalkan legacy ya? Harus, karena buat aku, untuk apa aku ada di dunia kalau tidak bisa ada legasinya gitu. Lagi mungkin selain alasannya tadi, kenapa sih sampai bikin ready to wear kan? Karena orang tuh bikin kayak Karena gini, kenapa aku bikin ready to wear? Karena aku tuh gini, kalau orang harus ketemu aku kan aku harus cari jadwal, ketemu, terus harus ngobrol sama orang itu, bisa sejam 2 jam. Ntar dia ceritain masalah rumah tangganya, dia ceritain anaknya, dia ceritain keluarganya, kan lama Beb. Jadi kalau misalnya orang datang ke toko kan nggak perlu ngobrol. Orang bisa belanja pagi, bisa belanja siang, belanja malam, uang datang setiap saat. Jadi nggak perlu harus ketergantungan ketemu aku, gitu kan, nggak perlu harus janji. Jadi ketemu aku, bikin janji hanya ketemu buat bikin gaun pengantin, yang sifatnya lebih private gitu, lebih intimate, baru ketemu aku gitu. Tapi kalau cuman buat pesta-pesta biasa, datang aja ke toko. Gitu. Oh, orang tua mah selama transferan lancar terus mendoakan, ya kan. Kalau tugasnya orang tua kan sekarang udah tinggal ngedoain ya. Udah membesarkan sudah, ya kan. Sekarang tinggal ngedoain gitu kan. Ya alhamdulillah mama selalu support. Jadi tadi mama juga datang. Kebetulan temen aku juga jadi temen mama. Jadi mama juga punya mainan juga. Mama kadang suka duduk jadi kasir, ngeliatin koleksi, kasih masukan juga gitu. Karena mama kan alhamdulillah masih sehat, masih bisa gaya gitu kan. Jadi mama tuh sedikit banyak kan juga customer aku kan ada yang umur 50-an, 60-an, 70-an gitu. Jadi aku harus berusaha untuk bisa menjembatani
style dari usia-usia yang range-nya tuh jauh gitu karena penggemar aku tuh dari usia 20-an sampai 70-an gitu. Oke, jadi buat pemirsa yang mau dapetin koleksi aku, silakan datang ke Plaza Indonesia lantai 2. Insya Allah bisa mendapatkan koleksi secara eksklusif. Jadi kalau beli baju aku di sini, insya Allah nggak akan kembaran banyak sama orang-orang yang lainnya. Kak Igun sedikit dong, tadi Kak Fitri Carolina juga menyampaikan bahwa dia dari awal karir Banyak. Jadi rata-rata semua artis di Indonesia ya udah pernah pakai baju aku ya gitu. Dan mereka kan zaman dulu tuh lebih custom satu persatu gitu kan, aku ngelayanin satu persatu. Nah udah ada seperti ini jadi seneng lah mereka ada baju mau nyanyi tinggal ngecek dan harganya kan mereka udah tahu harganya berapa, apalagi ada member card diskon 5%. Kalau di ulang tahun diskonnya 20%. Jadi kan seru gitu kan, jadi belanjanya jadi lebih seru gitu. mendesain baju untuk Kak Fitri seperti apa tuh Kak? Biasanya requestnya bagaimana? Ya kalau penyanyi kan requestnya banyak, karena kan kalau penyanyi ada goyang, ada beda acara, beda tema lagi gitu. Jadi ya macam-macam sih, kalau penyanyi kan stylenya macam-macam. Tapi untuk ini ada target marketnya gitu nggak sih Kak? Kalau target market aku sih nggak ada, siapa yang mampu bisa beli aja. Range harganya? Kalau range harganya dari 20 juta sampai 40 jutaan di sini. Kita kalau untuk target dengan kedepannya kayak mau ada Aku nggak punya target ke luar negeri karena buat aku targetku banyak di Indonesia, jadi lebih baik aku bagusin konsep aku di Indonesia, matangin konsepnya di Indonesia daripada aku harus keluar. Karena kalau keluar juga repot kan persiapannya, dan di sana juga marketnya juga belum jelas gitu. Jadi bagusin market di Indonesia dulu aja. Berarti model-modelnya akan ada per musim gitu ya Kak? Kalau ini sekarang ini alhamdulillah setiap 3 hari bajunya habis. Jadi ini aku kayak renew bajunya, renew lagi gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi ibarat kata nih aku kayak masakan fresh, digantung, habis, masak lagi, digantung, habis, kayak gitu aja terus gitu. Insyaallah. Jadi jam kerjanya dikurangin tapi maksimal gitu? Jam kerjanya dikurangin, jadi aku udah nggak terima tamu, tapi aku hanya desain di butik, desain anak-anak ngejahit, taruh di sini, langsung kemakan sama customer, happy deh gitu. Jadi aku nggak perlu terlalu banyak ketemu sama customer gitu. Jadi aku kalau ke toko tinggal foto-foto aja. Bisa dikatakan ini menjadi buah hasil dari perjuangan. Ya semua pekerjaan pasti ada yang namanya perjuangannya ya. Setiap orang pasti punya cara bagaimana mereka berjuang. Jadi ini memang salah satu doa aku juga, target aku juga gitu sampai di titik ini. Semoga toko ini bisa semakin besar, mungkin ada di mall-mall lain lagi gitu, karena Plaza Indonesia ini kan jantungnya pusat perbelanjaan kan gitu. Tapi targetku sih memang di pusat dan di selatan gitu, karena itu marketnya. Insya Allah nanti akan buka di Surabaya. Lagi cari tempat di Surabaya. Gitu. Oke, makasih ya. Tamunya dari Belgang. Jadi ini tadi si Lina bilang minggu depan mau ke tempat aku, katanya mereka mau merit. jadi mereka mau merit. Jadi Lina mau dibawa dulu ke Prancis, mau dilamar, abis itu langsung mau ke tempat Kak Igun. Bener nggak tuh Lina? Iya, tapi dia cerita sedikit pakai bahasa Inggris kalau fashion show-nya ini sama kayak di Paris katanya. You tell in English. You see my fashion show is like in Paris. Paris? You say something. Yeah, the energy is like in Paris. The energy is like in Paris? Yeah. Well, actually, Indonesian fashion, it's a very huge community. Yes. Because here in Indonesia, we like fashion so much. So our standard, it's a bit high. So the production is also high. I've seen the quality of Yeah. your clothes Yeah, and too. also the women were very focused. So you have to bring me to Paris, yeah? Yes. Sure. Yeah? Come. Tuh, choose. Okay, let's buy Come with ticket. me Go. now. on August 15. August. Yes, Tuh, August 15 loh.
Gitu. Jadi ya kalau aku sih seneng ya. Jadi kan hari ini tuh juga banyak sahabat-sahabat yang datang. Salah satu Lina juga datang. Iya. Jadi kalau dari kemarin cuma ngelihat dia, ngelihat dia dengan percintaannya di Instagram, gue bilang, "Heh, perempuan cepat ke Jakarta, hadir." Akhirnya dia tapi jujur loh, ada aku tuh hadir beneran. Kesini tuh hadir cuma buat Kak Ivan, kita tuh sebenarnya masih travel. Habis itu lo ke Bali lagi. Iya, tapi Oh, demi dasar. Kak Ivan aku tuh rela loh meninggalkan bulan madu aku. Iya. Tapi makanya ya seneng lah hari ini. Maksud aku persiapannya nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah rame sampai tempat duduk karena kan yang namanya di mall, namanya bukan mall sendiri ya, tempatnya kan terbatas, tapi yang datang tuh rame banget, gitu di luar banget tadi ekspektasi. Jadi spektakuler. ada yang di dalam, ada yang berdiri segala macam, tapi untung tamu-tamunya tuh nurut gitu kan. Tapi terserah deh, ada yang berdiri, ada yang duduk, yang penting mereka belanja. Lo mana nggak bawa paper bag? Ada nanti. Oh, Lagi iya, belum. pilih-pilih dulu, Lagi pilih-pilih dulu. ukurannya nggak muat. Tetenya kegedean. Iya, tahu nggak Kak Ivan? Dia sudah sering dengar namamu katanya. You ever hear his name, right? But dia pernah namanya itu familiar katanya. Oh, Masya Allah. Thank you so Familiar much. his name. he said. Sampai Paris ya. So once again, thank you for coming today. Nice to know you. So hopefully you have a good relationship With Mukerji. till Jannah. Terima kasih banyak. Jadi mau masuk Islam? Iya. Hah? Iya. Iya. Jalan harus masuk Islam. Iya dong, awas kalau enggak Iya kan? Ntar gue saksinya ya. Iya. Thank you.